Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam Kristus Yesus, sumber hikmat dan pengetahuan, firman-Mu akan kami baca dari Alkitab, dan kami akan merenungkannya. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon, tolonglah kami, anugerahkanlah kami pengertian itu, supaya kami dapat memahami kekayaan firman Tuhan. Dan Roh Kudus kiranya berkenan memampukan dan mendorong kami yang mengerti firman untuk mengerjakannya. Terpujilah nama-Mu, demi Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang terambil dari Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9. Marilah kita dengarkan firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu guru, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah ilustrasi, di mana ilustrasi ini adalah seorang keluarga yang mereka mempunyai rencana untuk berlibur ke luar negeri. Keluarga tersebut merencanakan jauh-jauh hari, kira-kira 1 tahun yang akan datang. Jadi keluarga ini sudah mulai menabung sedikit-sedikit, supaya nanti di tahun yang telah dia rencanakan, mereka dapat berlibur ke luar negeri bersama sekeluarga. Setelah saatnya tiba, keluarga ini membeli tiket dan mempersiapkan segala sesuatunya. Uangnya cukup untuk perjalanan berlibur ke luar negeri. Dia langsung membeli tiket pulang pergi. Pada saat hari yang ditentukan untuk bepergian, ternyata dari maskapai itu menelpon keluarga tersebut. Tetapi keluarga tersebut tidak mendengarkan telepon itu, karena dia sibuk berkemas, apa-apa yang harus dikemas, takut ketinggalan, sehingga handphonenya ditinggal di ruang tamu, sehingga dia tidak melihat handphone. Padahal maskapai tersebut akan menyampaikan suatu berita bahwa untuk perjalanan ke luar negeri dimajukan 1 jam. Jadi akan dimajukan perjalanan keberangkatan ke luar negeri itu akan dimajukan 1 jam. Karena si keluarga ini tidak mendengar telepon, di SMS juga nggak dibaca, akhirnya dia sibuk untuk berkemas. Akhirnya jam yang ditentukan dengan keluarga ini memperkirakan waktu yang ditentukan, kira-kira sampai bandara, tidak terlambat dan masih bisa duduk-duduk gitu ya. Ternyata setelah keluarga ini ke bandara, pesawatnya sudah berangkat. Jadi dia ketinggalan pesawat. Dia kesel, dia jengkel. Kenapa bisa seperti ini?
kenapa ini, kenapa itu, dan seterusnya. Jengkel sekali orang ini. Akhirnya dia ya sudah, karena sudah tidak bisa lagi bepergian, dia akhirnya memutuskan untuk pulang. Dia akan membuat rencana selanjutnya. Setelah di rumah, baru nyampe rumah, keluarga ini menyalakan televisi. Ternyata pesawat yang harus ditumpangi ke luar negeri itu mengalami kecelakaan. Dan pesawatnya belum ditemukan di mana jatuhnya. Nah, keluarga ini yang semula marah, semula kesel, akhirnya dia bahagia. Itulah rencana manusia. Tetapi rencana Tuhan adalah indah. Kita senang sekali merencanakan hidup kita ke depan. Saya bilang itu bagus. Kita diajar untuk berani bermimpi. Bahkan punya visi ke depan. Justru kalau tanpa visi, hidup orang tidak teratur. Dan tidak ada target yang ingin mereka capai. Dan mereka tidak disiplin dan pada akhirnya tidak membangun apa-apa. Tetapi ayat tadi mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita bisa saja berpikir dan merencanakan ke depan. Apa yang mau kita lakukan? Kita mau kemana? Tapi pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan arah langkah kita. Tahun ini siapa yang menyangka bahwa COVID-19 akan melanda seluruh dunia, mengacau balukan semua sektor, baik pariwisata, bisnis, semua perencanaan, keuangan, pekerjaan, bahkan semua rencana yang sudah dibangun. Kita tahu banyak orang yang stres karena tidak dapat berdagang dengan baik. Yang tadinya bekerja sekarang tidak bekerja, kehilangan pendapatan. Tapi kita harus bersyukur buat penyediaan Tuhan. Kita sampai saat ini tidak kekurangan. Meskipun ekonomi sulit, usaha kita maupun usaha orang tua kita misalnya tidak lancar, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita. Tapi kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Manusia boleh berencana, bermimpi, dan berharap apa yang mereka raih, apa yang mereka capai. Tapi jangan lupa bahwa yang menentukan arah hidup kita adalah Tuhan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukannya Tuhan membuat kita susah, tapi Tuhan ingin mengajar kita untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari, bahkan di setiap pengharapan, rencana, mimpi, dan semua yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita di masa-masa yang akan datang. Tuhanlah yang menentukan jalan hidup kita. Kalau Tuhan yang menentukan, berarti kita berada di tangan yang aman, tangan yang kuat, tangan yang sanggup memelihara hidup kita. Jadi jangan lemah, teruslah berharap, teruslah bersyukur, karena Tuhan tidak pernah salah. Amin. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari kelas 10 IPS 1.
sekarang saya akan menutupi ibadah ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Engkau telah berikan nikmat yang besar bagi kami. Sekarang kami ingin melakukan aktivitas sekolah kami. Berkatilah kami agar apa yang diajarkan guru ini semua dapat bermanfaat bagi kami. Dan apa yang telah kami dengar dari firman-Mu itu bermanfaat juga bagi kami juga. Nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah beribadah bersama-sama kami. Semoga semuanya tetap sehat di rumah maupun yang di sekolah.